Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Komunikasi Bapak Zainal Abidin SIKOM MIKOM, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Lulu Atiul Nariroh SIKOM MIKOM, serta teman-teman IKOM 3C yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya Umi Widarasari dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan mengenai kesehatan mental atau mental health. Mental health atau kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan emosinya dengan baik. Kesehatan mental adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan selayaknya kesehatan fisik, karena kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi satu sama lain. Gangguan pada kesehatan mental bukanlah keluhan dari garis keturunan saja, melainkan dapat terjadi dari tuntutan hidup yang kemudian mengalami stres yang secara berlebihan yang akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang buruk. Kesehatan mental yang baik dapat dikatakan jika kondisi ketika batin kita dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan di dalam hidupnya, serta dapat menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, jika seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati seperti kemampuan berpikir yang kurang maksimal, serta tidak dapat bisa mengendalikan emosinya dengan baik, yang akan berdampak pada mereka itu berperilaku buruk. Dan saya akan menerangkan apa saja faktor penyebab gangguan kesehatan mental atau mental health. Yang pertama yaitu ada dari faktor genetik. Nah, faktor genetik ini terjadi dari garis keturunan seperti kelainan hormon atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian pernah mengalami kekerasan hingga traumatik. Nah, biasanya orang yang mengalami kekerasan itu terganggu dari segi psikis dan psikisnya. Nah, mereka itu terganggu dan merasa tersakiti hingga traumatik seperti itu. Kemudian mengalami kehilangan seseorang yang sangat dekat. Contohnya, ketika seseorang mengalami kehilangan atau peristiwa orang tuanya telah tiada atau meninggal dunia seperti itu. Kemudian faktor ekonomi yang kurang baik. Nah, di sini karena kebutuhan itu semakin banyak, tetapi keadaan ekonomi itu tidak mumpuni untuk memenuhi sebuah kebutuhan sehari-harinya, maka akan mengganggu kesehatan mental juga atau mental health. Nah, kemudian yang berikutnya itu pengaruh zat racun, alkohol, dan obat-obatan yang dapat merusak otak. Nah, seseorang yang mengkonsumsi alkohol itu biasanya pemikirannya tidak bagus atau tidak jernih, karena hal itu merupakan salah satu penyebab dari efek penggunaan alkohol tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada stres yang berlebihan atau yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, stres dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu pemikiran yang tidak baik dan emosi juga kurang stabil. Nah, biasanya orang yang mengalami stres yang berlarut-larut ini, jadi ketika seseorang tersebut ada di mana, tetapi jiwanya kemana-mana seperti itu. Kemudian saya akan menerangkan beberapa contoh dari gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa bersedih. Berbeda dengan kesedihan, biasanya yang berlangsung selama beberapa hari saja. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan stres yang mendalam seperti itu. Kemudian yang kedua ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pemikirannya sendiri. Nah, orang yang mengalami ini juga biasanya penuh dengan halusinasi di dalam kehidupannya.
Ketiga, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas atau takut secara berlebihan serta terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit untuk dikendalikan. Kemudian yang keempat, ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati hanya dalam beberapa detik saja. Nah, biasanya seseorang yang mengalami bipolar ini moodnya itu tidak bagus. Yang terakhir itu ada gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Contohnya, yaitu ketika seseorang mengalami sulit tidur atau dapat dikatakan juga insomnia, dan mimpi buruk juga menjadi salah satu faktornya. Nah, kemudian terlalu banyak tidur juga nggak bagus untuk kesehatan mental dan suasana hati kita. Kemudian ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental agar tetap stabil atau agar tetap baik. Yang pertama yaitu tetap aktif berolahraga. Para ahli yakin bahwa olahraga dapat melepaskan hormon di otak kita yang dapat membuat kita merasa jauh lebih baik. Olahraga yang teratur juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, membantu konsentrasi, dan tidur juga menjadi lebih nyenyak. Tetap aktif olahraga juga dapat menjaga kesehatan otak. Kemudian yang kedua, makan makanan yang baik dan sehat serta bernutrisi. Hindari makanan yang dapat merusak kesehatan fisik maupun mental, karena ada hubungan yang sangat amat kuat antara apa yang kita makan dan suasana hati kita. Nah, misalnya kafein dan gula dapat memiliki efek secara langsung ke diri kita, tetapi juga memiliki efek jangka panjang ketika nanti pada waktu yang masa akan datang. Dan yang ketiga yaitu berceritalah kepada orang yang terdekat jika sedang memiliki masalah. Membicarakan perasaan dapat membantu tetap menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Hal ini juga terutama ketika kita sedang menghadapi suatu masalah. Berbicara tentang perasaan bukan berarti tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari mengendalikan kondisi dengan baik dan melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk tetap sehat. Nah, ketika kita sedang memiliki masalah, kita juga butuh dengarkan permasalahan kita tersebut. Nah, selain kita juga butuh didengarkan, kita juga butuh sebuah solusi atau perspektif lain terkait permasalahan yang kita miliki dari orang lain. Kemudian yang keempat yaitu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup di sela-sela kesibukan kita juga hal ini berfungsi agar pemikiran kita juga tetap jernih dan tetap terbarui. Jadi kita tidak terlalu stres dengan pekerjaan yang kita miliki dalam keseharian. Ada 4 cara untuk melakukan pengobatan kesehatan mental agar tetap terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu melalui psikoterapi, kemudian terapi dengan obat-obatan, terapi dengan alat bantu, dan yang terakhir terapi dengan secara spiritual atau dengan bantuan keagamaan yang dianut oleh penderitanya. Jadi pada intinya, kesehatan mental bisa diartikan seperti seseorang yang kehidupannya sudah bahagia, baik secara emosi, sosial, dan psikologi, sehingga tubuh akan lebih rileks, pikiran menjadi lebih tenang, dan bijak dalam mengambil keputusan. Biasanya, kesehatan mental terganggu terjadi karena lingkungan yang kurang baik, seperti keluarga yang melakukan kekerasan, perundungan, dan peristiwa atau keadaan-keadaan yang dialami di masa lalu. Sumber yang saya dapatkan untuk menjelaskan materi terkait kesehatan mental yaitu dari Halodoc dan Alodokter. Nah, kenapa saya mengambil dari situs ini? Karena Halodoc dan Alodokter itu merupakan salah satu aplikasi kesehatan di Indonesia yang paling terpercaya, terutama untuk berkonsultasi secara online dan mendapatkan info-info kesehatan lainnya. Kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.